Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Namila Amalia. Di sini saya akan memperkenalkan identitas anggota kelompok saya. Yang pertama, Bunga Endinawati dari SMPN 1 Pagelaran. Yang kedua, Bunga Namila Amalia dari SMPN Negeri 2 Bulawang. Yang ketiga, Cynthia Ika Amelia dari SMP Islam Sawan. 1. Pengertian leasing. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil dapat disewa atau dibeli secara kredit mau melalui leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi leasing adalah suatu perjanjian atau pemilik leasing atau lessor dan nasabah atau lessor. Pihak lessor yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lessor sebagai modal. Kemudian imbalan untuk lessor berupa bayaran sewa atau oleh lessor dalam waktu tertentu. Jenis leasing. 1. Capital lease. Capital lease merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini, nasabah atau lease yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga lease bebas menentukan barang apa yang ia inginkan. Kemudian, lease juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Setelah selesai proses negosiasi antara lessor dan supplier, maka lessor akan memberikan uang kepada supplier untuk membayar modal kepada lessor sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. 2. Operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lessor dalam jangka waktu tertentu. Lessor hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya lainnya lessor yang membayar. 3. Sales type lease atau lease penjual. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya sendiri. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. 4. Leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut credit provider, yaitu lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hingga sebesar 20% sampai 40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Cross border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor and lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya barang yang dileasingkan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai besar. Contohnya, pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Yang ketiga yaitu keuntungan leasing. Beberapa manfaat dan keuntungan menggunakan leasing adalah sebagai berikut. 1. Fleksibel. Perusahaan leasing sistemnya kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian, besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak leasing sesuai dengan kemampuan perusahaan kita. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Sesuatu yang menarik dari leasing ini adalah tidak meminta jaminan dari lease. Namun, kita dapat memiliki hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di-lease. Pendapatan dari aktiva itu sendiri yang merupakan jaminan dari lease tersebut. 3.
Cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah sehingga mempermudah dalam pembiayaannya. Lease akan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Keempat, capital saving. Capital saving yaitu leaser membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan. Dengan adanya pembiayaan oleh leaser, maka sangat menghemat modal bagi perusahaan lease, sehingga modal yang dimiliki oleh lease dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang kelima, pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Ini yang menarik, pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran lease dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi, perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Menggunakan leasing bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin melakukan pembelian sesuatu. Jika hal tersebut tidak bisa Anda beli secara kontan dan barang itu sangat penting, misalnya untuk pembelian mesin, produksi, atau hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha Anda. Namun, Anda juga harus mempertimbangkan pembayaran angsuran setiap bulan dan menjadikan hal tersebut sebagai pengeluaran rutin pada pembukuan bisnis Anda. Jangan sampai lupa membayar angsuran, karena biasanya akan dikenakan biaya bunga yang tentunya akan membebankan bisnis Anda. Untuk memudahkan dalam mengingat hal tersebut, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur pengingat atau transaksi favorit seperti Akurat Online. Akurat Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang akan mempermudah proses pembukaan Anda. Bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.